Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok PA05 akan mempresentasikan hasil praktikum Production and Operation Analysis yang telah kami kerjakan selama satu periode perkuliahan. Kelompok kami terdiri dari saya, Ahmad Nugraha, kemudian ada Mbak Ingrid Febisnaini Sutarlan, dan juga Mas Jemi Yondri Saputra. Pada praktikum ini, kami mengerjakan modul yang terdiri dari 8 topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada forecasting, kedua ada aggregate planning, ketiga assembly process, keempat master production scheduling atau MPS, selanjutnya yang kelima material requirement planning atau MRP, lot sizing, kemudian ada inventory control subject to no demand, dan yang terakhir yaitu operation scheduling. Studi kasus dalam praktikum ini berfokus pada perusahaan La Familia Bike, yang dimana merupakan sebuah produsen sepeda anak yang telah memasarkan produknya ke seluruh dunia. Di masa pandemi, tren gaya hidup sehat seperti bersepeda meningkat pesat, menyebabkan lonjakan permintaan yang tinggi terhadap sepeda produksi La Familia. Selanjutnya, melalui 8 modul praktikum yang kami kerjakan, kami mencoba menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut menggunakan berbagai metode dalam analisis produksi dan operasi. Untuk kelompok kami sendiri, karena kelompok kami ganjil, sehingga kami kebagian untuk menganalisis untuk sepeda Yellow Bike. Selanjutnya, pada modul ini kami mempelajari metode forecasting atau peramalan, yaitu proses memperkirakan permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis. Yang di mana forecasting ini sangat penting dalam perencanaan produksi, persediaan, dan juga pengambilan keputusan operasional. Yang di mana di modul ini terdiri dari 4 metode, yaitu moving average, time series decomposition, Holtz method, dan Winters method. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan berbagai metode forecasting untuk memprediksi penjualan perusahaan La Familia pada tahun 2022 dan 2023. Yang kedua, menganalisis tingkat akurasi dan reliabilitas dari setiap metode forecasting yang digunakan dalam peramalan penjualan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi metode forecasting dengan tingkat akurasi tertinggi yang paling sesuai untuk perusahaan La Familia. Selanjutnya, perusahaan La Familia melakukan forecasting untuk mengetahui jumlah penjualan dalam 2 tahun ke depan. Kemudian, forecasting tersebut menggunakan keempat metode tersebut. Dan berdasarkan hasil analisis ini, di mana metode TSD atau Time Series Decomposition dipilih sebagai metode terbaik karena memiliki nilai MAD, MAP, dan MSE yang paling rendah, sehingga dikatakan lebih akurat dalam meramalkan tren penjualan. Selanjutnya, dalam modul ini, modul kedua, itu membahas mengenai aggregate planning, yaitu proses perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kapasitas produksi dan permintaan. Dalam aggregate planning ini dipertimbangkan beberapa strategi produksi, yaitu ada metode Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, Overtime and Subcontracting, dan dari modul ini, tujuannya dari program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan berbagai metode aggregate planning untuk merancang rencana produksi yang efektif dalam menghadapi kebutuhan produksi tahun 2022 pada perusahaan La Familia. Yang kedua, menganalisis setiap metode aggregate planning yang diterapkan dalam perencanaan produksi perusahaan La Familia. Dan yang ketiga, menentukan metode aggregate planning terbaik berdasarkan perbandingan total biaya dari setiap metode yang digunakan. Kemudian, adapun riset dan analisis dari modul kedua ini, di mana perusahaan La Familia melakukan disaggregate planning tahun 2022 untuk memperkirakan biaya produksi yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan total biaya, di mana metode overtime subkontrak ini merupakan metode terbaik untuk perusahaan La Familia karena memiliki biaya produksi yang paling rendah dibandingkan metode lainnya. Selanjutnya, metode ini memungkinkan perusahaan mengurangi biaya tenaga kerja tetap dan menyimpan persediaan sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Namun, dalam implementasinya, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kapasitas mitra subkontrak,
kualitas produksi, dan risiko keterlambatan agar strategi ini dapat berjalan optimal. Selanjutnya ke Mbak Ingrid dipersilakan. Selanjutnya untuk modul 3 dan 4 yaitu Assembly Process dan juga Master Production Schedule atau MPS. Tujuan untuk modul ini yang pertama yaitu menerapkan konsep assembly chart, product structure, dan bill of material untuk merancang alur produksi Yellow Bike pada perusahaan La Familia. Yang kedua yaitu menentukan konfigurasi proses perakitan Yellow Bike pada perusahaan La Familia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis perencanaan produksi Yellow Bike pada perusahaan Familia menggunakan metode Master Production Schedule atau MPS. Selanjutnya, untuk hasil dan analisis, perusahaan La Familia membuat perencanaan produksi yang terdiri dari assembly chart, product structure, bill of material, dan master, master production scheduling atau MPS. Yang di sebelah kiri yaitu merupakan assembly chart, yang di sebelah kanan merupakan product structure. Selanjutnya, berikutnya yaitu gambar untuk MPS, di mana penelitian ini menganalisis perencanaan produksi menggunakan metode MPS. Data MPS menunjukkan proyeksi permintaan atau forecast dan pesanan pelanggan atau customer order per bulan, serta rencana produksi yang disesuaikan dengan kapasitas. Tingginya safety stock yaitu sebesar 8.750 unit menunjukkan upaya perusahaan dalam mengantisipasi fluktuasi permintaan. Sedangkan Available to Promise menggambarkan kapasitas yang dapat dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk modul 5 yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Pada praktikum ini mempelajari penerapan MRP di perusahaan La Familia berdasarkan MPS yang telah ditentukan. Dengan tujuan praktikum yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar MRP, termasuk definisinya dan konteks penggunaannya yang paling tepat. Yang kedua yaitu menentukan MRP untuk setiap komponen produksi untuk memahami jumlah pemesanan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara MPS dan MRP. Selanjutnya, dihasilkan dan juga dianalisis yaitu yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP atau rencana produksi adalah spesifikasi lengkap jumlah setiap item akhir. Rencana produksi dapat dipecah menjadi beberapa bagian yaitu MPS, sistem MRP, dan jadwal pekerjaan terperinci. Selanjutnya, hasil MRP diterjemahkan ke dalam jadwal lantai pabrik dan persyaratan khusus untuk bahan baku. Bagian penting dari keberhasilan MRP adalah integritas dan ketepatan waktu data. Sistem informasi yang mendukung MRP seperti masukan dari Departemen Produksi, Pemasaran, dan Keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang erat dan saling tergantung antara MPS dan MRP. MPS di sini berfungsi sebagai panduan utama yang menentukan berapa banyak produk jadi yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Sedangkan MRP menguraikan kebutuhan tersebut ke dalam komponen-komponen penyusunnya berdasarkan struktur produk. Selanjutnya, berikut untuk contoh MRP dari komponen hub. Ya, selanjutnya untuk modul ke-6 akan dilanjut oleh Mas Jemi. Oke, modul 6 adalah load sizing. Load sizing ini adalah melakukan analisis terhadap perusahaan familia guna menentukan pengambilan keputusan strategis. Perusahaan menggunakan 4 metode load sizing, yaitu unit cost, silver meal, part period, part period balancing, dan juga Wagner Wittin. Tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan jumlah yang harus diproduksi untuk yellow bike pada tahun 2022 dan juga 2023. Yang kedua, menghitung expect venue perusahaan pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan jumlah produksi dan harga jual produk. Yang ketiga, mengevaluasi metode yang paling optimal serta keputusan yang harus diambil dalam memenuhi permintaan produksi dari Yellow Bike. Untuk result dan analisisnya, metode silver meal heuristic menggunakan pendekatan berdasarkan biaya per unit dan waktu pengiriman untuk menentukan lot sizing yang optimal.
Metode less unit cost memilih lot size berdasarkan biaya unit terkecil. Metode part period balancing memberikan bobot pada biaya penyimpanan dan biaya pemasangan untuk menyeimbangkan keputusan ukuran lot. Sementara itu, metode Wagner-Wittin menggunakan pendekatan pemrograman dinamis untuk menentukan ukuran lot minimum dengan mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemasangan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, pemilihan metode load sizing yang optimal sangat bergantung kepada fluktuasi permintaan dan struktur biaya produksi. Metode seperti Wagner-Wittin yang mempertimbangkan keseimbangan biaya secara dinamis bisa menjadi pilihan strategis dalam kondisi seperti ini karena dapat meminimalkan total biaya produksi melalui optimasi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Untuk modul 7 adalah inventory control subject to know demand. Inventory control subject to know demand adalah metode pengendalian persediaan dengan kondisi permintaan yang sudah diketahui atau dapat diprediksi sebelumnya. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal produk yang harus dipesan atau diproduksi dalam periode tertentu agar total biaya persediaan, termasuk biaya pemesanan, biaya produksi, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan barang dapat diminimalkan. Selain itu, dalam sistem produksi berbasis LAN, metode ini juga digunakan untuk menentukan jumlah kartu Kanban yang diperlukan dalam proses produksi full system, serta untuk menghitung maksimum persediaan yang boleh disimpan agar produksi tetap efisien dalam kelebihan stok. Menghitung jumlah produk yang harus dipesan agar biaya minimum. Yang kedua adalah menghitung jumlah produk yang harus diproduksi agar biaya minimum. Yang ketiga, menentukan jumlah kartu Kanban yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dan yang keempat adalah menghitung maksimum persediaan terkait dengan penerapan Kanban. Riset dan analisis dari kelompok kami. Pada modul ini dilakukan analisis untuk menentukan jumlah optimal pemesanan dan produksi dengan permintaan yang sudah diketahui. Tujuannya untuk meminimalkan total biaya persediaan dan memastikan kelancaran produksi. Beberapa metode yang digunakan antara lain adalah EOQ, APQ, Quantity Discount, dan Kanban System. Yang pertama, Economic Order Quantity atau EOQ itu dipakai untuk menentukan jumlah optimal pemesanan barang dengan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Yang kedua ada IPQ atau Economic Production Quantity yang menghitung produksi bertahap dengan finite rate untuk menentukan lot sizing yang optimal. Yang ketiga adalah quantity discount models yang digunakan jika ada potongan harga berdasarkan jumlah pembelian dengan tetap mempertimbangkan total biaya, yaitu biaya material, biaya pemesanan, dan penyimpanan. Yang terakhir ada Kanban system yang diimplementasikan dengan menghitung jumlah kartu Kanban berdasarkan demand dan lead time, serta menetapkan safety stock berdasarkan 10% dari D dikali dengan L. Untuk modul 8 yaitu Operation Scheduling. Modul ini bertujuan untuk merancang jadwal produksi dan juga jadwal kerja karyawan secara optimal agar dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan memenuhi due date yang telah ditentukan. Praktikum ini menerapkan berbagai metode scheduling untuk menentukan urutan kerja, waktu proses, serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi fungsi utamanya itu ada dua, yaitu menghitung jadwal kerja mesin dan juga menghitung jadwal kerja karyawan. Result analisisnya dari modul yang telah diberikan kepada kami yaitu dilakukan penjadwalan produksi menggunakan metode FCP, FCF, FCFS, SPT, ADD, dan CR yang mana untuk menentukan urutan pekerjaan di mesin. Selain itu, metode Johnson Rule dan juga CDS itu digunakan untuk mengatur jadwal pada dua atau lebih mesin. Untuk penjadwalan tenaga kerja, itu digunakan metode Tibrewala, Philip, Brown, serta software Dingo untuk mengoptimalkan optimasi jumlah karyawan dan shift kerja dalam satu minggu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami.